Hai sahabat channel Liturut FM, selamat pagi dan selamat berjumpa pada kesempatan yang berbahagia ini. Terima kasih saya ucapkan Anda masih setia bersama kami di channel YouTube Reza. Sahabat kami yang terkasih, tahukah Anda dahulu kala sewaktu kita muda pernah bercerita atau bercita-cita untuk menjadi awak buah kapal atau bekerja di pelayaran? Tapi tahukah Anda semua bagaimana proses dan perjalanan dan bagaimana pula resiko atau konsekuensinya dari semua itu? Pada kesempatan pagi yang berbahagia ini saya berada di sebuah kapal layar dan di mana awaknya berasal dari warga negara Indonesia. Dan saya juga ada LSM dari SBMI, langsung cek ke TKP, dan pas kebetulan di sini juga di awak kapal, di kapal pelayaran ini ada beberapa saudara kita warga negara Indonesia yang terdampar ya. Dan mereka juga kita akan berbincang-bincang bagaimana dulunya mereka tertarik untuk menjadi pelayar atau bekerja di sebuah kapal layar, dan resikonya, suka dukanya apa saja, dan mungkin kalau terjangkit atau terdampar masalah bagaimana proses hukumnya. Di sini juga ada Bang Roland, beliau juga adalah dari SBMI Jeddah. Kita akan berbincang sedikit. Juga ada Pak Sueb, beliau adalah ketua dari SBMI itu sendiri. Selamat pagi Bang Roland, selamat pagi Pak Sueb. Apa kabarnya? Selamat pagi. Selamat pagi semuanya. Ini Bang Roland ya, kita kan pada kesempatan pagi hari ini kita lagi berkumpul di kapal pelayar yang memang teman-teman kita juga ada ikutan beberapa di sana yang menjadi anak buah kapal ABK ya istilahnya seperti itu. Nah, sepengetahuan Bang Roland nih sebagai dari SPMC atau Pak Sueb ya sebagai ketuanya, ini sebenarnya mungkin perjalanan mereka ini kalau dilihat dari segi hukum, apa hukumnya mereka itu sama ya dengan kita sebagai buruh migran atau pekerja migran itu Pak? Jadi semuanya sebenarnya yang berangkat ke luar negeri ya, yang migrasi masih spesifikasi tapi pada ABK memang ada aturan sendiri dan memiliki aturan dan juga spesifikasi, karena ini menyangkut tentang hukum kelautan internasional dan yang memang kita ini sebenarnya tidak begitu memahami. Karena selama ini saya dan Pak Sueb banyak menangani masalah-masalah PMI, PRT atau yang masalah dengan beberapa kawan-kawan lainnya ya, seperti buruh-buruh yang biasa bekerja di pembinaan. Nah ini untuk yang pertama kali kami dengar ada ABK, anak buah kapal yang bekerja di perusahaan besar sebenarnya, namanya Utama Lines Ltd ya Pak ya. Ini adalah perusahaan yang dulu membangun reklamasi Jeddah, maksudnya di Duratul Arus. Di Bahrain? Enggak, di Duratul Arus. Iya, dinamakannya Bahrain. Ini di Bahrain, ini perusahaan besar, cuman mungkin ada kendala, bukan manajemen yang tentu kita nggak tahu ya. Tapi itu secara hukum yang tadi Bang Reza tanya ke saya, dan untuk hal-hal seperti bagaimana sih suka duka Anda di sini setelah terperangkap ini judulnya Pak Sueb, bukan terdampar ya. Terperangkap. Karena kalau terdampar Anda berlayar di beberapa pulau, kapalnya mati, kayak ikan gitu ya, terus ke daerah mana saja yang penting bisa mendarat Pak ya. Karena saya juga dulu pernah jadi nelayan Pak di Lampung. Jadi kalau nelayan itu tidak jauh beda ya Bang ya dengan anak buah kapal ya, cuman bedanya nelayan jiwanya nggak beda, jiwanya nggak beda karena kita ini hidup di laut ya Pak. Cuman yang beda ya keahliannya aja. Kalau saya cuma nangkap ikan layu. Kalau anak buah kapal itu kalau anak buah bahasa kapal Inggris itu kan aja kita nggak ngerti. Kalau alat-alat seperti ini kan kita juga ngerti mengoperasikannya. Tapi Masya Allah nih orang tenaga sipil semua. Gimana sih bapak-bapak bisa datang sampai ke Arab Saudi, di mana yang saya tahu aja dalam Permenaker 2015 itu masih moratorium, tidak diperbolehkannya. Tapi untuk tenaga non skill itu tenaga skill kan bebas sebenarnya, itu nggak ada masalah datang ke sini, nggak ada masalah. Ya maksudnya cuman yang disayangkan tenaganya skill. Ada 4 orang tenaga skill berangkatnya untuk luar gitu. Sehingga perlindungan hukumnya bukan kurang, memang tidak ada perlindungan sama hukumnya sekali secara ini gitu, secara hukumnya. Karena sangat disayangkan dan rugi sekali karena tenaga skill yang seharusnya berangkat secara profesional dan bisa menjabatkan hak-haknya sesuai dengan keahlian perlindungan hukumnya semua apapun, dan sebagai warga negara Indonesia, sebagai warga negara Indonesia dan berangkat kultural, dan mereka juga entah sudah tahu atau memang mereka itu tidak tahu karena kebutuhan.
Sehingga dengan segi apapun yang penting mereka itu berangkat bekerja ke sini. Dan bagaimanapun juga, walaupun berangkat dengan secara regular, sebagai warga negara Indonesia, sebagai kita sebagai kemanusiaan dan sebagai respect Mas ya. Dari Kemlu, walaupun berangkatnya secara regular, ini punya hak untuk dilindungi seperti itu. Nah, kita akan kupas lagi Pak ya, kita akan tanya dulu atau berkenalan satu persatu, mungkin dengan awak kapal gini, mungkin teman-teman ingin tahu dan dari mana asal daerahnya ya Pak. Ya, assalamualaikum Bapak, dengan kalau boleh tahu dengan siapa? Dengan nama saya Nakhruddin Ahmad, asal dari Palopo, Sulawesi Selatan. Jabatan saya nakoda. Ya, jadi selama saya kerja di sini sudah jalan 11 bulan belum dapat gaji sepeser pun. Jadi harapan dari saya, dari KJRI, kalau bisa dipulangkan dengan segera dan mendapat gaji hak ya. Saya datang di sini dengan visa Ziarah dalam visa ziarah saya. Ya, visa ziarah. Ziarah. Iya, dengan visa ziarah. Iya. Bapak tahu nggak visa ziarah itu bisa visit ya Pak ya? Iya. Berkunjung saja ya, tidak untuk bekerja ya Pak? Iya, saya tahu. Ya. Tapi kan dari pihak agensi dan kita punya kontrak memang dari company UTA sudah ada. Oh gitu ya Pak? Iya. Sehingga niat Ya. apa itu yang bisa membulatkan niat Bapak? Iya. Oh gitu ya Pak? Karena membulatkan kan kebutuhan keluarga dan gaji ya cukup Menjanjikan ya? menggiurkan dia. Dan memang kita butuh karena situasi kita di Indonesia lagi pelaut lagi merosot begitu. Bukan begitu Pak, untuk menjadi pelaut atau pelayar itu memang cita-cita semua anak bangsa karena kesannya itu maskulin sekali, tapi tidak tahu apa ya, banyak suka dukanya tidak tahu. Nah sesuai dengan Pak Surya tadi bilang, katanya memang alasannya itu banyak sekali, entah itu keterpaksaan atau memang karena sehingga mereka itu tahu atau tidak tahu, ketidaktahuan atau memang pura-pura membutakan gitu sih. Seperti itu ya Pak Surya. Iya. Kalau boleh tahu Bapak dengan siapa Bapak? Ya makasih. Nama saya Henry, asal Sinjai, Sulawesi Selatan, domisili di Sudiang, Makassar. Jadi saya bekerja di perusahaan ini kurang lebih 3 tahun. Awal mula sih gaji lancar-lancar saja, namun akhir-akhir ini sekarang ini gaji saya stuck di manajemen 10 bulan. Jadi adapun mengenai visa kerja saya adalah resident visa, artinya visa resmi untuk pekerja. Jadi sesuai dengan prosedur perundang-undangan yang berlaku. Untuk selanjutnya ya kami mohon dari pemerintah Indonesia, khususnya konsuler KJRI Jeddah, untuk memfollow up ke company management, Pihak yang berwenang. ya pihak yang berwenang, juga pada bersangkutan untuk memfollow up kasus kami ini agar supaya harapan kami bisa cepat pulang berkumpul dengan keluarga dengan menerima hak-hak kami secara penuh, yaitu gaji yang terlambat semua beserta dengan kawan-kawan yang demikian. Ya Mas, kalau boleh tahu dengan siapa? Saya dengan Ahmad Anji Hukum, asal dari Palopo, Kabupaten Belu, Sulawesi Selatan. Sulawesi Barat. Selama saya datang kerja di sini, saya digaji selama 12 bulan. Harapan saya mohon bantuan pemerintah, khususnya KJRI, bisa dipulangkan dengan gaji. Tadi Anda tidak menyebutkan posisi Anda tadi. Saya posisi atau Jirumuli. Bisa saya datang ke sini pakai visit visa dan visit visa atau visit ziarah. Visa ziarah. Sebelumnya sudah tahu nggak apa risikonya visit visa itu? Kalau masalah tahu risikonya saya belum tahu sama sekali. Nah, jadi sebelum berangkat ke sini dari pihak sponsor atau pihak PT di sana tidak dijelaskan apa yang namanya visit visa ini. Tidak dijelaskan. Dan di situ ada perjanjian kerja nggak, kontrak kerja Ada kontrak kerja antara PT dengan antara langsung perusahaan. langsung dengan perusahaan. Tapi kenapa nggak bisa pakai visa kerja ya? Pakai
Stajiar. Ada. Ya, tidak bisa pakai. Kita bahas lagi nanti setelah kita perkenalkan dulu ya. Ya Mas, dengan siapa ini? Dengan sini. Nama saya Fatul Amin, Ya. bagian engineer dari Bawean. Engineering ya. Iya. Bawain Madura. Iya, nyebrang. Saya sama. Saya. Saya. Ya, saya sudah jalan 13 bulan belum terima gaji sampai saat ini. Ya, harapan saya semoga kita semua dengan kawan-kawan cepat terima Amin. hak-haknya dan dipulangkan ke keluarga masing-masing. Insya Allah. Kalau Mas sendiri dari mana? Saya Jawahir, posisi ETO, Elektronik Technical Officer atau elektrisan. Saya berasal dari Makassar, Sulawesi Selatan. Saya bekerja di Utamarin kurang lebih sekitar 12 bulanan. Dan saya bekerja dengan visa atau visa ziarah, dan saya tidak tahu Visa ziarah itu seperti apa? Seperti apa, karena saya first time untuk Arab negara. Iya, ini Pak Sweb ya, diantaranya teman-teman ABK atau anak buah kapal ini yang sesuai dengan prosedur hukum, cuman Bapak Henry yang dia datangnya sebagai visa kerja ya Pak? Visa kerja, Visa ya. kerja dan Gama, memang gama. sesuai agama dan juga sesuai permitnya juga. Nah teman-teman yang lain ini skillnya Masya Allah hilang begitu saja karena beliau-beliau tidak punya payung hukum yang bisa haknya gitu dan Masuk perlindungannya lemah. iya perlindungan hukumnya lemah sekali gitu. Nah Pak Sweb sendiri sebagai LSM atau LSM yang lagi banyak sekali menangani banyak permasalahan TNI atau warga negara Indonesia yang sekarang ini banyak sekali terjerat masalah di penempatan tenaga kerja ini. Bagaimana Anda melihat masalah ini? Sebenarnya kalau untuk ABK ini baru pertama kali saya mendengar yang ada apalah di Arab Saudi. Soalnya ABK kan Ya, karena ABK ini setahu saya semua kan tenaga skill. iya Tenaga skill, jadi mereka itu mengetahui semua ketika mereka sebelum berangkat apa yang akan mereka alami, apa yang akan mereka hadapi, dan seandainya terjadi permasalahan sesuatu, mereka juga tahu apa yang harus mereka lakukan. Karena bukan seperti PRT. Kalau PRT kebanyakan berangkat mereka non pendidikan. Kalau ABK ini rata-rata Sarjana. ya tenaga skill lah. Seharusnya sebelum keberangkatan dari pihak yang bersangkutan dan sponsor, kalau ada sponsor yang mengajukan, nah itu seharusnya harus didetail dulu, ditugaskan di mana dan seperti cara kerjanya bagaimana, gajinya bagaimana, kontrak kerjanya bagaimana, nah, seharusnya seperti itu. Nah tapi kita juga kan tidak mengetahui tentang hal itu. Kenapa? Ada alasan-alasan tersendiri. Karena ada alasan tersendiri. Kenapa mereka melakukan hal itu tanpa harus mengetahui? Yang penting ditawarkan pekerjaan sehingga mereka langsung terbang begitu saja, tidak memikirkan dampak ke belakang. Ya bisa jadi seperti yang dikatakan karena kondisi keadaan yang di Indonesia, ketika ditawarkan dengan gaji boleh dikatakan sudah mencukupi, akhirnya mereka tidak memikirkan berapa kali, langsung oke, tutup mata kita berangkat. Urusan belakangan. Nah, akibatnya seperti ini. Jadi untuk perlindungannya lemah. Tetapi walaupun mereka berangkatnya secara fisik bisa, pesan kepada Kemlu, mereka punya hak untuk dilindungi sebagai warga negara Indonesia, walaupun mereka berangkatnya secara fisik bisa. Iya, oke. Nah sekarang nih Pak ya, kita akan tanyain ya, mungkin banyak teman-teman yang tertarik atau tergoda untuk mengikuti sebuah kerja di pelayaran itu seperti apa. Nah suka dukanya mungkin bisa diungkapkan ya Pak ya, gejalanya lah selain selain terkena dengan status visa ini Pak, bagaimana mungkin Pak bisa suka dukanya? Ya jadi suka duka daripada pelaut ini ya, sebelum kita tinggalkan Indonesia itu ya kami tinggalkan Indonesia demi untuk kelangsungan hidup keluarga di sana, terus ingin mensejahterakan keluarga dan ingin menerima hak dengan secara penuh. Tetapi ya karena ini saya berlayar sudah kurang lebih 20 tahun, baru kali ini saya dapatkan permasalahannya seperti ini. Jadi ini musibah buat kami. Jarang sekali ada pelaut, khususnya pelaut-pelaut yang seperti kami ini yang kena seperti ini, karena rata-rata perusahaannya pun perusahaan-perusahaan ini ya perusahaan munafik.
mungkin karena indikasi daripada terpapar COVID-19 ini sehingga terjadi hal seperti ini. Pesan, mungkin Pak ya, pesan-pesan buat teman-teman sebelumnya mereka ini pesan kami dari sini yang sudah mengalami. Kebetulan kami ada teman di sini di luar saya. Kebetulan saya berangkat kemari dengan visa resmi, visa bekerja sesuai dengan prosedur yang berlaku. Untuk 4 teman ini kebetulan dia datang bekerja dengan menggunakan visa ziarah, dalam artian saya yakin untuk mengapply dia punya visa di kedutaan Saudi di Arab Saudi tidak menggunakan work agreement secara resmi. Adapun agreement yang mereka tanda tangani itu adalah internal antara company dengan pekerja itu sendiri tanpa diketahui oleh instansi terkait. Dalam hal ini konsuler KJRI Jeddah mutlak harus ditandatangani, kemudian agreement tersebut diserahkan kepada ABK untuk ditandatangani. Di situ kita gampang untuk mengurus visa kerja yang resmi. Tetapi kemungkinan juga perusahaan mengambil jalan pintas bekerja sama dengan agen untuk memberangkatkan, karena sesuai dengan pengalaman saya selama saya di Arab Saudi sini, saya share dengan teman-teman di kapal lain dan perusahaan lain, itu mereka tidak ada yang menggunakan visa seperti visa yang saya miliki, sehingga mereka heran Pak Sued gitu. Kok bisa chief dapat visa seperti itu? Saya bilang waktu first kontrak saya bilang saya visit visa, tetapi saya lihat situasinya membahayakan buat hidup saya. Dalam artian ibarat saya pendek umur dan saya meninggal kecelakaan kerja di Saudi sini, kuburan saya tidak akan diketahui di mana. Apa sebabnya? Karena otomatis pihak company menyembunyikan keadaan tersebut, karena kapan terekspor kecelakaan tersebut maka dia akan kena tuntut dari hukum yang berlaku. Kenapa Anda mempekerjakan pekerja yang unprosedural? Nah di situ saya amati, sehingga waktu saya pulang 2 bulan saya di Indonesia, saya dapat job offer untuk rejoin, dan saya balas emailnya bahwa saya mau rejoin di perusahaan Anda dengan catatan resident visa atau iqamah sesuai dengan aturan tenaga kerjaan yang berlaku antara Indonesia dengan pihak Saudi. Lalu pihak manajemen membalas email saya bahwa if like that you try to searching the agency in Indonesia who can be arrange your iqamah visa. Saya bilang okay, I will try. Nah, sehingga pada saat itu saya berusaha untuk mencari agen. Hampir beberapa agen agensi saya masukin di Priok, semua menyatakan bahwa untuk visa untuk iqamah sekarang untuk Saudi sudah tidak ada. Semua visa yang keluar untuk pelaut sekarang yang seperti ini. Jadi kalau Anda tidak mau ya bisa cut off aja. Saya bilang oke Pak, silakan di cut off karena saya tidak mau berangkat dengan visa tersebut. Demikian. Jadi setelah itu saya kirim email lagi tentang bahwa saya sudah cari agen tapi tidak ketemu. Lalu dari pihak manajemen menjanjikan saya, if like that, give me time 1 to 2 weeks like that. I will try to searching. Saya kasih info, saya kasih masukan. Saya bilang di company itu kan banyak tenaga kerja Indonesia untuk darat, TKI saya bilang yang untuk di darat, untuk di company kita di company kita ini yang bekerja di proyek yang sebagai posisinya mekanik alat berat dengan crane operator. Kebetulan ada salah satu yang saya kenal namanya Pak Sony. Dia adalah sudah 10 tahunan kerja di UTA sebagai crane operator. Itu saya kontak pakai dia punya WhatsApp, dan dia balas bahwa saya iqamah yang uruskan iqamah saya, nanti kalau saya pulang ke camp saya cari alamatnya, nanti saya kirim ke Pak Henry atau atau saya kirim ke saya kasih nomornya manajemen rekrutmen di office, dan diberilah itu dia punya kontak number dengan email dengan email. Ada situ sharing bahwa yang memberangkatkan Pak Sony itu PT-nya di Jakarta, cuma saya nggak tahu, coba tanya dia, dan ditelusuri ternyata ketemu. Nah saat ketemu itu mereka koresponden, akhirnya pihak agen yang namanya Milenium Muda Mandiri ini mengontak saya bahwa Pak Henry, ini Anda dikondisikan sebagai kandidat untuk UTA Marine, apakah Anda bersedia? Saya bilang saya siap ini time Pak, yang penting bisa saya bisa iqamah, ya iqamah kita mau bikin iqamah ini. Oke lanjut, saya bilang tidak lanjuti. Nah seminggu kemudian work agreement tadi ini datang, dan saya periksa work agreement tersebut sudah di-sign and stamp dari konsuler kita di sini. Nah, agreement tersebut yang telah ditandatangani oleh konsuler kita di sini itulah yang dilampirkan ke konsuler
Saudi di Jakarta untuk mendapatkan ID untuk registrasi di BPNP 2 TKI dengan registrasi di Gamka untuk medical check up. Nah, setelah medical check up keluar, medical check up itu kita ambil, lalu kita lampirkan ke konsuler Saudi Arabia untuk mendapatkan visa tadi itu. Maka berangkatlah saya kemari dengan alhamdulillah mungkin hanya satu pelaut di Saudi Arabia sini yang memakai visa resmi seperti saya. Walaupun prosesnya rada panjang ya Pak ya? Memang prosesnya sangat panjang Pak, karena pihak konsuler Arab Saudi tidak mau menerima scan copy. Dia minta work agreement tadi itu tanda tangan basah, artinya original. Jadi tanda tangan basah dari konsuler, tanda tangan basah dari kantor, tanda tangan basah dari yang bersangkutan. Jadi pihak company ini mengambil dari konsuler itu work agreement tadi itu, kemudian dikirim via kurir. Dalam hal ini dikirim melalui kantor pos dari Saudi ke Jakarta kurang lebih 3 minggu, prosesnya baru nyampe. Seperti itu jadi kendalanya. Jadi mungkin teman-teman ini ya seperti yang Bapak Syuk tadi bilang itu, bahwa begitu ada tawaran karena faktor kebutuhan juga sehingga diabaikan. Tapi diabaikan tadi artinya mengabaikan ini yang penting berangkat dulu tanpa memikirkan risikonya ke belakang. Seperti saat sekarang ini kita terkendala dengan mereka sudah pernah saya kasih nomor untuk kedutaan tapi tidak direspon dari apa, karena itu tadi datanya tidak valid. Karena tidak valid. Nah, kebetulan saya ada tugas di sini di kapal ini untuk memberangkatkan, untuk mengoperasikan kapal ini berangkat ke Damam, sehingga saya dikirim terbang dari Damam kemari. Saya lihat mereka, kalau saya sih cuek-cuek saja karena mungkin 2 bulan, 3 bulan, walaupun delay 3 bulan, gaji saya datang lagi sebulan. Mungkin gaji sebulan bisa saya pakai 5 bulan di rumah. Jadi gaji sebulan bisa dipakai 5 bulan ya Pak? Alhamdulillah kebetulan gaji saya di sini ada 15.000 ya, kurang lebih 58 juta lah. Oh man. Bulan, jadi pantesan ya Pak kalau teman-teman bisa menutup mata ya, 15.000 Pak. Ya, betul. 15.000 real. Ya, kalau dirupiahkan berapa nih Pak? 57 Pak. 57 juta men, makanya mereka banyak tutup mata. Jangan salah ya. Ya, seperti itulah. Jadi nah, cuma pesan saya sama teman-teman yang lain ini khususnya untuk yang di Jakarta sana, dalam hal ini di Departemen Perhubungan Laut di Janubla, ya kalau bisa tolong ditertibkan agen di Tanjung Priuk yang suka nakal ya Pak? Yang suka nakal, karena gebuk aja. Seperti contoh yang saya katakan tadi itu, bahwa pada saat pihak manajemen saya menawarkan saya untuk mencari agen yang bisa membuatkan saya ikamah, tidak ada satupun agen yang bahkan saya mau bayar, tapi tidak ada satupun agen katanya bahwa tidak bisa. Karena permainannya begini Pak, kalau kita berangkat dengan visit dengan ikamah atau resident visa, itu kan kita cuma sekali tok ketemu dengan agen itu. Selebihnya kita bolak-balik kan re-entry visa kita dari sini, jadi nggak ada lagi bayar-membayar. Nah, sedangkan kalau visit visa kan setiap berangkat kan pasti bersentuhan dengan mereka, berhadapan, dan mereka yang ngatur, otomatis bapak-bapak pelaut ini bayar lagi, dan minimal pembayaran sekali berangkat 7 juta, 6 juta, 5 juta. Nah, seperti itu, kali satu orang kali ratusan jutaan orang kan seperti itu. Nah, itulah kendala yang terjadi. Jadi harapan kami dari pemerintah Indonesia ya kalau bisa harap bantuannya untuk menertibkan agen-agen yang tidak bertanggung jawab, agen nakal, katakan agen-agen yang nakal seperti itu. Itulah harapan kami Pak, supaya kami terlindungi, jiwa kami terlindungi, dan untuk kelangsungan hidup keluarga kami. Ya, ini Pak, yang di sini kebetulan ada LSM ya dari Indonesia Masyarakat SDG. Ya, mungkin beliau juga sesepuh dari LSM itu sendiri bisa membantu menyuarakan kepada pemerintah. Mungkin bisa apa tanggapan Pak Suno juga sebagai LSM di sini melihat teman-teman saudara-saudara kita yang tersangkut dengan permasalahan imigrasi. Ya, kalau masalah itu kita sebenarnya sangat memperhatikan keadaan. Ya, seperti yang dikatakan tadi, mereka juga dengan segi kebutuhan. Cuman untuk kedepannya teman-teman yang terutama yang masih belum berangkat, yang masih cita-cita ya? Masih cita-cita masuk ke ABK. Kalau memang itu cita-citanya, bukan tempatnya di sini. Bukan masalah bukan tempatnya. Silakan mau kemana juga, tapi ya harus yang sesuai dengan prosedur. Dilihat dulu ya. Dilihat dulu kontraknya, nanti bagaimana semuanya. Kalau memang itu memang betul-betul visa yang harus dikerjakan, silakan. Karena ketika ada sesuatu terkendala seperti ini bisa dipertanggungjawabkan dari pemerintah dan juga bisa ditindaklanjuti langsung ke perusahaan itu sendiri. Kalau kayak gini kan ya ribet gitu kan, karena memang dari segi prosedur melanggar aturan. Melanggar aturan Mas. Aturan. Sadar nggak ya? Dan sedangkan
sekarang ini sudah dari semenjak tahun berapa Pak Rom? Kan lagi moratorium kan? Gitu. Dan Kalau untuk ini nggak ada moratoriumnya. oh untuk BM ya kalau Untuk 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 ABK ABK. itu untuk ABK enggak. open ABK. Ya cuma kan permasalahannya mereka ini berangkatnya dari ya apa nak jual gitu kan. Sisanya visa kunjungan. Visa kunjungan yang dikatakan visa ziarah. Kena nggak di situ? Jadi mohon ke teman-teman yang masih di sana nanti bisa diiniin harus sesuai dengan prosedur yang ada. Gua sini kok, saya mau baca ini duduk di sini. Geser ke sini bro. Ah. Ya semua. Saya walaupun berdiri di sini cukup saya pikir. Nah di sini Ngumpul yang ngumpul. Sini kamu di sini. Saya marah sih. Mau ketahuan. Enggak, ini kan yang tinggi. Kalau mau eksekusi. Jacuzzi. Siap ya. Ah, ya. Ya Mas Reja. Siap Mas Reja? Ya benar. Sebelah sininya Pak, ini loh Pak Roland, nggak apa-apa. Sampai malam Kosong ini. Ambil yang kamera saya itu di Ya bagus. Mewakili SBMI khususnya Dewan Perwakilan Luar Negeri di Jeddah dan Riyadh Arab Saudi, bahwa kami akan sampaikan kepada teman-teman dari, kalau bahasa Maduranya itu selamat siang kereta kabeh Madura di Jeddah. Bang, jangan maksa deh. Wilujeng siang sederet sadayana orang Sunda. Selamat siang saudara-saudara sekalian. Nah, kalau untuk bahasa Malukunya gimana? Bahasa Sulawesinya itu? Selamat siang. Ya, selamat siang. Sama semua ya? Oh ya, untuk warga Sulawesi, khususnya Palopo ya, Iya. selamat Palopo siang. dan Sinjai Pak. Sinjai juga kami ucapkan selamat siang, salam dari Jeddah di sini di ruang nakoda khusus kapal TUK berapa serinya Pak? Huta 710. Huta 710 TUK LTD Marines Internasional. Kami akan memberikan satu salam ya, menyemangat teman-teman bahwa sejak awal SBMI dideklarasikan, kita telah bertekad menjadi garda terdepan, wadah perjuangan buruh-buruh migran Indonesia. Kita menaruh keprihatinan besar pada kondisi buruh migran yang hingga kini masih jauh dari perlindungan. Sampai saat ini, SBMI terus menerima banyak pengaduan kasus-kasus saudara-saudara kita yang hingga ribuan jumlahnya dari seluruh negara penempatan, termasuk pengaduan yang dari para pelaut ABK TAUB 701 Marine LTD yang ada di Jeddah atau Bahar Ahmar ya, Laut Merah. Mereka adalah ABK-ABK yang terperangkap dalam sistem perdagangan manusia. Salah satunya Pak Henry mungkin bisa selamat karena nasib, karena beliau juga datang ke sini menggunakan visa ziarah. Itu adalah hal tindakan yang sangat-sangat menyalahi aturan prosedural penempatan tenaga kerja Indonesia. Maka dari itu, kawan-kawan, karena kendala itulah kita semua menjadi saksi. Tidak hanya melihat, bahkan mengalami sendiri di sini. Kita melihat bagaimana satu roti dimakan berapa orang di sini Pak? 4 orang, dan hanya air-air yang dari laut, orang-orang yang memberikan. Kami sebagai warga negara Indonesia di sini mengikuti jejak KJRI Jeddah dan tim perlindungan WNI BHI, Bapak Ilham yang terhormat, Bapak Yusuf, juga Pak Gopar Syafaat di bawah komando Bapak Eko Hartono sebagai konjen. Kami sebagai warga negara Indonesia mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak di hari Minggu sesuai dengan janji kami untuk menindaklanjutin proses daripada kawan-kawan ABK yang di Arab Saudi di Jeddah ini. Di salah satu perusahaan besar, Huta Marine. Ini adalah salah satu perusahaan Jerman yang bekerja sama dengan di Arab Saudi. Yang kami tahuin wawancara dari mereka ini
salah satunya Bapak Nakoda, beliau dulunya sebagai delivery, di mana ada perusahaan beli kapal dari China, beliau adalah yang mengantarkannya ke Jeddah ataupun ke negara-negara Timur Tengah. Ini tenaga skill, kawan-kawan. Namun kembali lagi bahwa memang situasi pandemi ini banyak memukul perusahaan internasional, tapi tidak mestinya mereka harus berlindung di balik pandemi untuk menelantarkan ataupun secara katanya tidak sengaja atau tragedi, tapi tidak, karena mereka juga manusia dan mereka juga masih dipekerjakan. Maka dari itu kami SBMI Jeddah meminta dengan hormat dan sangat kepada Bapak Yusuf sebagai komandan kami di staf teknis tenaga kerja Jeddah, dan juga Bapak Ilham sebagai di konsuler, agar membantu memproses gaji-gaji mereka yang ada 12 bulan tidak dibayarkan, ada yang 11 bulan tidak dibayarkan, ada yang bahkan beruntung mereka itu masih bisa hidup ya. Artinya Bapak ini gemuk itu memang dari dulu sudah gemuk ya, bukan karena apa. Kami tahu, kami sudah kontrol tadi makanan di dapurnya yang tinggal apa, untuk ada KJRI bersama kami di sini. Maka untuk teman-teman yang di Indonesia, sesuai tadi apa yang diwawancarain Pak Suheb dengan teman-teman, maka kita harus menjadi ABK itu ABK yang smart. Jadi BNI yang smart. Karena apa? Menurut data dari World Bank itu menurut data yang kami miliki, ada 9 juta warga negara Indonesia yang mencari penghidupan di luar negeri. Karena mereka kayak saya ini jujur aja tergiur dengan gemercinya real, walaupun tidak seberapa, apalagi yang dengan dolar ya. Maka dari itu why not gitu loh, silahkan BNI datang ke negara manapun juga, tapi sesuai dengan prosedural. Karena apa? Sekali Anda terperangkap menggunakan visa yang tidak prosedural, maka Anda lemah untuk menuntut hak-hak Anda di dalam negara penempatan. Ini apakah secara sistematis memang sengaja dikirim menggunakan visa ziarah agar mereka ini nantinya mana tidak digaji perusahaan tidak bisa menuntut? Ini akan kami dalamin bersama DPN. Pada itu pada Pak Yuda juga mohon untuk dimonitoring Pak, karena Pak Henry ada beberapa teman selain di kapal ini dari